Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa setia Metro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita masih bersama-sama di sahur ini dan insya Allah bukan hanya hari ini. Iya. Tapi sepanjang sahur bulan Ramadan di Metro TV kita akan selalu bersama dalam program Asmaul Husna insya Allah berkah. Di program ini kita akan berbagi hikmah, saling memetik pelajaran dari kejadian yang ada di sekitar kita. Tentunya berlandaskan pada Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang 99. Kita coba bahas satu demi satu, kemudian kita amalkan dalam sehari-hari dan kita petik hikmahnya. Semoga itu menjadi amal jariah dunia akhirat kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan subhanallah, salah satu Asmaul Husna itu sekarang adalah Al-Hakam. Al-Hakam itu artinya adalah yang maha menetapkan hukum. Oh, Masya Allah, yang maha menetapkan hukum ada ya? Iya, Al-Hakam itu sifatnya Masya Allah. maha menetapkan. Al-Hakam itu maha menetapkan hukum. Karena ternyata semua dalam hidup ini, di alam semesta ini, semua ada hukumnya. Iya. Hukumnya maksudnya ada aturannya. Ada aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dengan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang ingin berfikir, orang-orang yang ingin mendalami. Jadi semua tuh ada hukumnya. Ada hukumnya. Sekarang kebayang nggak Queen kalau satu hari siang terus nggak ketemu malam? Ya. Wah, nggak Terus bisa. aja nggak bisa istirahat dong, Bi. Nggak bisa istirahat. Atau sebaliknya Allah ciptain malam terus nggak ada siang-siang. Nggak bisa kerja. Nggak bisa ngejemur. Iya kan, nggak bisa jemur baju. Iya, itu teri nggak kering-kering. Itulah. Iya kan? Nggak bisa jemur ikan asin. Itu. Terus karena malam terus. Nggak gitu bisa kan. kerja, pokoknya gelap lah segala macam. Iya. Semua ada aturan, ada hukumnya. Ada keadilan ya. Ada keadilan, dipersilih digantikan, kemudian diputar, dirotasi semuanya karena Allah ada maksud. Masya Allah. Semua itu Allah tetapkan supaya hidup ini menjadi seimbang. Wa ja'alna laila libasa. Allah sudah menciptakan malam itu sebagai pakaian kita untuk istirahat. Jadi malam ya istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan Allah menciptakan siang itu sebagai tempat kita mencari nafkah. Ya, ladang ikhtiar ya. Untuk hidup. Jadi semua sudah ada aturannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Allah ciptakan malam, Allah juga ciptakan siang. Kayak tadi. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan terang, Allah ciptakan gelap. Semua Allah pasang-pasangkan. Allah ciptakan perempuan, juga Allah ciptakan laki-laki. Tujuannya kenapa Allah menetapkan hukum itu? Litaskunu ilaiha. Supaya contoh, yang perempuan merasa nyaman dan tenang ketika ada suami. Suami juga merasa tenang, ada sandaran ketika ada istri. Semua Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Itu hukum. Dan ketetapan hukum yang lain apa? Allah ciptakan segala sesuatu, ketika Allah ciptakan perintah pasti ada dosa. Ketika Allah ciptakan larangan pasti Allah ciptakan pahala bagi yang melaksanakannya. Jadi semuanya itu Allah sudah tetapkan segala macam hukumnya dengan tujuan supaya hidup ini seimbang, berkesinambungan. Sehingga semuanya menjadi sesuai, selaras, seiring sejalan, seia sekata, senada seirama. Itulah kenapa ada Al-Hakam, Allah yang maha
menetapkan hukum. Setiap perintah pasti ada hukumannya. Setiap larangan pasti ada ganjarannya, gitu. Masya Allah, Abi, Ya. luar biasa bahasan kita tentang hukum. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya hukum dunia dan akhirat tentunya, dan Ya. tentunya teladan dari Rasul itu seperti apa. Tapi kita break dulu ya, Abi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi kita di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Pemirsa di rumah, sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini kita membahas tentang hukum. Hukum tadi Allah yang udah berikan kepada kita, titipkan. Dan sekarang Bunda mau nanya nih, mungkin Ya. pemirsa di rumah juga nanya. Kalau kita mau main hakim sendiri, itu melanggar aturan Allah nggak sih, Bi? Iya, main hakim sendiri itu kan artinya tidak sesuai hukum yang berlaku. Semua ada prosedur, semua ada tahapan-tahapan, ada legalitas yang harus dipatuhi dan taati. Makanya Allah menyampaikan tahapan-tahapan hukum yang harus kita taati. Yang pertama, atiullaha, taatlah terhadap hukum yang Allah tetapkan. Seperti kenapa kita kalau sudah berihram banyak larangan gitu kan. Yang kedua, wa atiur rasul, taatlah terhadap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan juga hukum negara yang berlaku, undang-undang, ada pasal dan aturan gitu. Jadi yang pertama, atiullaha, ati'u itu artinya taatilah. Ketika perintahnya atiullaha, taatlah kepada Allah, ada perintah ati'u. Ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Tapi yang berikutnya, wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat ati'u. Artinya yang terpenting, taatlah terhadap hukum Allah, ikuti sunnah baginda Rasulullah dan pemerintah. Jadi jangan main hakim sendiri, karena pasti ada hukuman. Hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan, dibuat pasalnya, dirancang undang-undangnya. Jadi sebenarnya kesempurnaan iman seorang manusia itu bukan hanya ketika dia taat kepada Allah, bukan hanya ketika dia mengikuti sunnah Rasulullah, tapi ketika dia taat terhadap undang-undang, aturan setempat yang berlaku di negaranya, maka itu kesempurnaan iman. Contoh misalnya dalam urusan yang keseharian aja, sebenarnya sih kita nggak apa-apa. Kan ada orang yang lagi mau ada acara nih nyolong listrik misalnya gitu kan, nggak harus bayar. Namanya nyolong, Bi. Nah sebenarnya itu kan secara hukum negara nggak boleh, ya kan? Karena itu bukan haknya, tetap harus bayar sebenarnya. Nah dalam hal ini hal yang ringan-ringan aja, sebenarnya kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Rasulullah harus diikut sertakan dengan kita patuh terhadap undang-undang di negara tersebut yang kita menjadi warga negaranya. Makanya ini tanggung jawab dari para umara untuk menetapkan, memutuskan hukum seadil-adilnya. Karena bagaimanapun pada akhirnya kalau ada nilai kezoliman itu kembali kepada yang menetapkan hukum. Jadi semua itu memang harus berdasarkan fakta, bukti-bukti otentik ya. Itulah, udah jelas nih buktinya, harus dihukum. Nggak bisa sembarangan hanya karena misalnya, oh ini keluarga saya harus saya bela, oh ini saudara saya harus saya bela, enggak. Bahkan baginda Rasulullah SAW ini di zaman Rasul ya. Putri beliau Fatimah Az-Zahra. Jadi pada suatu hari ceritanya, sebelum berbicara tentang Fatimah, ada seorang anak pejabat kaya raya, saudagar, konglomerat lah. Kalau sekarang mungkin crazy rich. Crazy rich. Di zamannya. Orang terkaya gitu. Iya. Nah cuman nggak tahu kenapa punya anak putri yang kelainan hobinya suka mencuri barang orang, klepto namanya kan. Iya. Dia mencuri terus ketahuan. Akhirnya si bapaknya nih orang kaya ingin melobi Rasulullah SAW.
ya dia berusaha lewat sahabat yang lain, bilanglah sama Rasulullah supaya dinego gitu loh. Biar dia nggak kena hukuman gitu. Ya, karena kan saat itu kalau ada yang mencuri potong tangan kan. Akhirnya apa kata Rasul? Lau anna Fatimata. Ini Rasulullah sambil memerah karena tegas ya, bukan marah tapi tegas. Lau anna Fatimata binti Muhammadin sarakat. Kalau seandainya Fatimah putri seorang Muhammad mencuri, sarakat itu mencuri. Laqata'a Muhammadun yadaha. Nggak perlu orang lain yang motong tangannya. Saya Muhammad, bapaknya yang akan memotong tangan putri tercinta Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Itu saking ditegakkannya hukum di mata Islam. Masya Allah. Sebentar, masih panjang kita Masih ya panjang. pertanyaan-pertanyaan nanti tentang hukum. Nah, kita akan bahas lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna
Insya Allah Berkah. Insya Allah. Program di mana kita berbagi kisah, Iya. saling memetik hikmah dan mengambil pelajaran Betul. dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Iya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah meninggal, masyarakat muslim, umat muslim memberi kepercayaan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam. Tapi ketika beliau diberi kepercayaan, justru beliau menangis. Menangis, terseduh-seduh, dapat jabatan nangis, nggak kayak zaman sekarang. Justru jabatan dikejar kan. Sekarang seneng. Gimana Berebut. caranya biar dapat jabatan? Iya, siapa yang nggak mau dapat jabatan? Dikawal, difasilitasi, dapat privilege yang VVIP gitu kan. Insya Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar malah menangis ketika ditanya oleh umat Islam, "Ya Abu Bakar, kenapa menangis?" "Tidak terbayang olehku bagaimana nanti hisabku yang terasa akan sangat berat Masya Allah. di padang mahsyar." Jangankan memimpin umat Islam, memimpin keluarga, memimpin diri sendiri aja udah cukup berat. Iya, ya, tanggung Ditambah jawabnya. lagi dengan mempertanggungjawabkan setiap amalan. Masya Allah. Kenapa? Karena dalam hidup ini, dalam urusan jabatan ya, jangankan jabatan, jangankan kursi kedudukan, jangankan harta. Ini setiap kancing yang ada di baju kita, nanti Allah akan pertanyakan dua hal. Apa tuh, Bi? Kancingnya dari mana, digunakan untuk apa? Ya Allah. Itu yang paling berat. Dari mana didapatkan harta kita, digunakan untuk apa? Sampai ada cerita gini, ada tukang gali kubur, tahu nggak tukang gali kubur? Iya, si Amang-Amang. Ya, yang suka gali kubur. Nah, suatu saat dia ngelihat ada orang Cina dikubur. Kalau orang Cina meninggal itu kan hartanya dibawa, Queen. Iya. Nah, si tukang gali kubur ini ngelihat, wah ini sasaran empuk nih, baru dikubur nih. Akhirnya malam-malam dia berdua sama temennya, yang satu megangin senter. Dia bawa apa tuh, pacul. Pacul. Terus kan kalau kuburan Cina tuh tinggi. Iya. Dan tinggi, terus kalau digali dia dalam, Queen. Karena apa aja dibawa. Masya Allah. Enggak, Oh, jadi nggak naik tinggi. Jadi dia Paling cuma naik gali. semeter. Ini dia gali maksudnya mau ngambil kan? Mau ngambil. Mau nyolong deh Iya, ceritanya. mau nyolong harta yang dibawa sama orang meninggal itu. Digali, ternyata terlalu dalam tuh. Kok nggak Baru nemu-nemu gitu? dapat setengah, dia kecapean. Karena yang satu kan cuma megang senter. Iyalah. Karena sama-sama kecapean, dua-duanya tidur. Ya Allah. Ketiduran. Nah, si tukang gali kubur ini ngimpi ketemu sama malaikat. Malaikat duduk di sampingnya, terus kata malaikat, tuh lihat ada yang lewat. Ada temannya lewat, senyum sambil dadah, terus bilang, saya masuk duluan ya ke surganya. Sudah dihisap. Oh, yang dia tahu ini orang biasa aja, orang yang hidupnya sederhana, masuk surga. Ada yang lewat lagi, besti yang lain, lewat lagi. Oh, ini nggak banyak, cuma naik kemana-mana, naik sepeda, lewat. Oh, ini kemejanya juga nggak banyak, lewat. Terus kok yang lain lewat, dia belum. Dia nanya, malaikat kok saya belum dihisap? Kamu itu memang nggak seberapa, tapi yang mau kami tanya ini adalah cangkulmu ini dipakai untuk apa aja? Allahu Akbar. Jadi dia itu nungguin dihisap cangkulnya itu sampai harus nunggu. Karena setelah dihisap ada lagi cangkul pernah dipakai buat apa, buat apa, buat apa. Ya Allah. Akhirnya dia bangun, yang megang senter nanya, loh kita nggak jadi gali kubur lagi nih, kan belum dapat apa-apa. Nggak ada. Saya timbang punya pacul atu aja, lama banget masuk surga. Lama banget hisapnya gitu. Apalagi ngambil punya orang Apalagi Cina kan ngambil gitu. punya orang Cina. Makin dihisap lagi nanti. Betul. Oke, Masya Allah. Jadi pengingat untuk kita ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua sama Allah dicukupkan rezekinya supaya banyak juga bersedekah supaya nggak ada hisab yang berat ya. Jadi Abi, intisari dari hukum dunia akhirat ini seperti apa? Ya. Al-Hakam, Allah yang maha menetapkan hukum. Dan Allah juga yang akan memberikan hukuman yang setimpal. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Queen, kalau belanja di supermarket, kamu beli permen 1. Terus dihitungnya lama nggak di kasirnya? 1. Satu mah bentar, Bi. Sebentar. Di barcode, Ambil, cetret. bayar, udah. Tapi kalau Queen ikut Bunda belanja, 3 troli. Dek, 3 troli belanja bulanan Bunda Enggak, seberapa itu lama? maaf pemirsa, trolinya doang. Isinya emang nggak ada.
Enggak, kan beli ya namanya kebutuhan bulanan kan sabun segala macam lah. 3 troli, lama nggak dihisapnya? Maksudnya di kasirnya? Lama nggak deh? Dihitungnya, lama, Dede cetret. milihnya aja lama kan? Cetret, aduh udah bete, cetret. Begitulah kita di dunia. Allahu Akbar. Kalau kita terlalu banyak ngambilin dunia, ya sama, nanti di barcode sama Allahnya lama. Ini kemana? Aduh lama. Capek Bi nanti. Capek. Jadi sebenarnya gini, boleh nggak kita jadi orang kaya? Boleh. Boleh. Silahkan. Tapi jangan lupa, jangan pernah memiliki apa yang Allah titip. Masya Allah. Karena suatu saat pasti Allah akan hisap apa yang sudah Allah titip dalam hidup kita. Al-Hakam, Allah yang maha menentukan hukum. Dan pasti setiap hukum yang Allah berlakukan dalam hidup hamba-hambanya ada hikmah di balik itu semua. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga saya dan kita semua bisa belajar dari hukum-hukum yang tentunya sudah Allah tentukan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bi ya. Ya. Insya Allah kita akan kembali lagi besok tentunya. Setia selalu ya Bi bersama Setiap hari. Asmaul Husna. Jangan kemana-mana, pokoknya besok kita akan kembali lagi bersama keluarga Ustaz Zaki Mirza dan tentunya Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.